indigenous people, masyarakat adat, bukan masyarakat yang tidak punya adat istiadat, tapi mereka punya adat yang memang menjaga tradisi yang ada. Kalau mereka mau memenuhi kebutuhan mereka di luar apa yang mereka butuhkan, maka kita saat ini sudah tidak punya hutan. Jadi jangan diskreditkan masyarakat adat, jangan diskriminasi masyarakat adat, rangkul masyarakat adat dalam rangka menjaga kelestarian bumi pertiwi. Salam Nusantara. Halo Sobat Ngopi Petang, episode kali ini kita bercerita tentang kegiatan di alam terbuka juga, tapi ini mengenai perjalanan ke Kapuas Hulu. Oke, sebagai gambaran ya, di daerah mungkin sekitar Kapuas Hulu itu terdapat juga ada Taman Nasional, area konservasi terlebih tepatnya, ya. Nah, mungkin yang menarik di sini nanti yang akan dibahas ya oleh narasumber kita nih, apa saja sih yang dia dapatkan di sana. Memang ini bukan cerita tentang pendakian gunung atau apapun itu ya, tapi kita bicara lebih dari sosial, mungkin sosial pedesaan mungkin ya, atau mengenai keadaan alamnya sendiri yang saat ini. Sebagaimana kita tahu mungkin Kalimantan semakin lama semakin dirambah, semakin rusak. Oke, tanpa berlama-lama, nih Cing Udin nih, udah langsung aja, jadi nggak perlu salaman lagi, nggak perlu dikenalin, ya nggak? Cing, Ya Bang. gimana tuh perjalanan ke Kapuas Hulu, dan awalnya kenapa bisa ke sana ya? Dan karena menurut gua bukan melenceng sih ya, tapi biasanya kalau gua dulu nih jalan, tujuannya udah pasti kalau nggak naik gunung, ya, atau nyusurin pantai gitu. Nah, lu ke Kapuas Hulu nih mau ngapain? Udah nih. Deh, Oke. ngapain sih lu situ? Selesai nanti. Jadi gini Bang, teman-teman ngopi petang ya, ngobrolin pikiran, petualangan dan tantangan. Jadi ide dasar kali Bang ya. Iya. Awal mula adalah gue terinfluence sama film Indiana Jones. Makanya gue pakai topi ini. Ya enggak? Iya. Lo gak pakai topi. Iya, gua kan temennya. Iya, iya benar. Nah, biar gue jadi Udin Jones. Yes. Ya, ya. Nah, ini topi dari kawan gue Firman di Jakarta Barat yang buka thriftingan. Apa namanya? Gue lupa, itu Bepakta apa-apa pokoknya gitu. Makasih. Tapi bahwa ini teman-teman, bahwa dalam sebuah perjalanan dan petualangan tuh Bang, banyak yang kita lihat Bang. Nah, dari penglihatan kita kemudian menjadi sebuah dasar dari sebuah penulisan. Ya. Keren-kerenan tesis lah ya. Tapi bahwa banyak hal yang memang dari segi sosiologi pedesaan, polek sosbud dan sebagainya, apalagi yang berhubungan dengan kita yang di kegiatan alam bebas, itu lebih ke arah tentang konservasi. Nah, konservasi apa itu sendiri kan banyak yang belum tahu juga. Cuma banyak dengar bahasa konservasi, kalau mau tahu ya lihat aja Wikipedia atau Google lah. Iya, tapi sebetulnya konservasi sama Taman Nasional sama nggak sih? Beda dong. Beda ya? Beda. Taman Nasional kan tempatnya. Nah, kalau konservasi lebih tepatnya itu apakah memang, kalau asumsi gua konservasi berarti nggak ada yang boleh masuk sebetulnya? Boleh dalam sebuah satu kegiatan ataupun urusan yang memang sifatnya penelitian, pengembangan, ataupun pembudidayaan akan sesuatu hal yang memang dia sifatnya endemik. Jadi endemik itu ada endemik lokal dan endemik satu daerah tertentu gitu ya, dan satu bangsa tertentu. Nah, kebetulan gue ke Kalimantan itu Bang, Kalimantan Barat ya. Jadi gue ke ujungnya Kalimantan Barat. Nah, itu ada salah satu yang menarik buat gue adalah satwa endemik di sana.
Satwa endemik. Satwa endemik. Jadi ada hewan endemik milik Kalimantan, milik Indonesia, yang nama latinnya pun memang mencerminkan Indonesia, tapi diklaim oleh negara tetangga, Bang. Oh gitu. Oh iya ya, karena tadi gue lihat karena ini areanya perbatasan dengan Malaysia ya. Betul. Ah, Gue sebenarnya nggak mau nyebut loh nama negaranya, tapi emang nggak asik juga tuh negara tuh kayak gitu. Ya, jadi dalam satu bacaan yang gue baca, bukan riwayat kitab kuno gitu loh, ya kan, bukan juga sebuah wangsit, tapi ada gajah kerdil, Bang. gajah kerdil. Yoi. Jadi bukan manusia aja yang kerdil, tapi ada gajah kerdil. Baru denger lo ya? Baru dengar. Ya sebenarnya gue, Karena gue tahu selama ini gajah tuh gede di Lampung. Iya di Lampung kan? Iya di Lampung. Ada, Bang, gajah kerdil. Ada gajah kerdil. Dia nama latinnya Elepanus borneoensis. Dari Borneo aja sebetulnya udah Kalimantan. Udah Kalimantan banget, Bang. Elepanus ya kan. Bentar. Karena setahu gua Kalimantan itu adalah satu pulau tuh bentuknya ya yang lebar, di mana memang mungkin kenapa keklaim karena ada daerah yang terbagi mungkin ya. Betul. Gitu loh. Nah, secara demografi juga memang susah ya kita ya, karena satu rumpun ya. Satu rumpun ya. Gitu kan. Terus kemudian juga ternyata itu yang pernah ditampilkan oleh sebuah stasiun TV swasta tentang warga yang memang rumahnya teras depannya milik Indonesia benderanya, tapi belakangnya milik negara tetangga. Nah, itu rata-rata dimiliki oleh masyarakat yang berada di daerah perbatasan sana, tepatnya di PLBN Badau. Itu berbatasan sekali, Bang. Nah, sebentar. Balik dulu ke Kapuas Hulu tadi. Ya. Kapuas, gue taunya sih sungainya doang ya. Sungai Kapuas. Gede banget. Hulu kan ujungnya. Gede banget. Nah, apa arti Kapuas Hulu di sini? Nah, kalau arti persisnya gue nggak tahu ya. Oh, bukan. Maksud yang lu maksud dengan Kapuas Hulu, apakah memang lu di ujung sungainya? Atau gimana sih sebetulnya? Ya, jadi gini teman-teman. Gua itu waktu itu tahun 2016 kebetulan dapat rejeki diundang sama kawan-kawan untuk ke sebuah kota yang mungkin teman-teman juga banyak baru dengar, nama kotanya Putus Sibau. Putus Sibau. Ya, S2 ya, Putus Sibau. Nah, Putus Sibau itu ada di Kabupaten Kapuas Hulu, Bang. Dan dia berbatasannya dengan PLBN Badau, kemudian dengan sebuah taman nasional, yaitu Taman Nasional Bentung Kerihun, yang berbatasan langsung dengan Pulau Sarawak, Malaysia. Nah, Putus Sibau sendiri itu sebenarnya artinya putus Sibau. Sibau itu nama sungai, Bang. Oh, nama sungai. Nama sungai. Jadi sungai yang putus terpotong oleh aliran Sungai Kapuas. Dan waktu tempuh perjalanan dari kota Pontianak, tepatnya dari Pasar Baru itu gua naik mobil bis Hidayah yang udah dimodif ya, itu mobil gila, itu mobil pokoknya deh. Dia bisa ngangkut apa aja deh tuh. Itu waktu itu transportasi yang ada di sana itu buat ke sana itu kurang lebih waktu tempuhnya sekitar 16 jam. Dari kota Pontianak. Jam. Ya. Dengan ongkos waktu itu gue bayar 250.000. Gue bertiga sama temen gue didampingi sama Dede sama Jago namanya. Nah, yang menarik di Pontianak itu nama satu kampung itu seperti gue waktu itu gue transit dari Bandara Udara Supadio, itu gue di perumahan Disbun, Dinas Perkebunan, Seidalam. Nah, Sei itu ternyata sebutan mereka untuk sungai, bahasa mereka nama sungai gitu loh. Sungai itu disebutnya Seidalam. Jadi gue di Seidalam di tempatnya Bang Dede waktu itu. Nah, gue melakukan perjalanan ke Putus Sibau. Waktu itu ada dapat undangan dari kawan-kawan di Putus Itu yang tadi 16 jam ya perjalanannya ya. Gue nggak nyangka, Bang, sampai segitu lamanya gitu. Gue berangkat jam
Tapi lu sadar nggak, Cing, sebetulnya dari situ Nggak tahu. Indonesia tuh luas banget ya? Banget. Iya nggak sih? Banget. Nah, teman-teman, itu dia. Ya, jadi sebetulnya ini sih gue bukan mengkritisi orang-orang yang suka berlibur ke luar negeri, walaupun terus terang sih gue akuin biaya berlibur di Indonesia tuh jauh lebih mahal. Ya nggak, Cing? Setuju nggak lu? Setuju. Itu jauh lebih mahal dibandingkan lu ke luar negeri. Itu mungkin pilihannya ya. Tetapi mungkin dari gua sendiri ya, yang sudah dari zaman kuliah gua udah jalan segala macam, dan gue juga sempat bukan nyombong beberapa kali ke luar negeri. Indonesia tuh paling indah. Ya, betul. Indonesia paling indah. Cuma memang bedanya kalau di luar negeri rata-rata dari sisi kotanya yang sangat rapi. Beda sama Indonesia. Beda aja. Tapi kalau alamnya terus terang sih Indonesia sih the best lah. Wah, bener. Tuh. Dan gue sampai punya penelitian, harus diteliti lagi kali Bang ya, keabsahannya bahwa spesimen gitu, spesimen manusia yang ada di dunia itu diwakilinya ada di Indonesia Bang, termasuk alamnya Bang. Oke. Jadi spesies namanya manusia, ya kan, itu ada di Indonesia Bang. Seluruh dunia ada di Indonesia. Bahkan alamnya pun ada di Indonesia. Oh ya? Yes. Lu mau nyari apa Bang? Orang Afrika, negro, di Indonesia banyak Bang. Itu banyak kan sekarang pada ngumpul di lampu merah. Iya nggak? Iya. Lu mau mata sipit? Subhanallah, gelodok banyak benar. Iya. 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 Kuning langsat. Orang-orang Melayu. Banyak Bang. Sampai bule albino di Indonesia berantakan keluar manusia. Iya. Ada semua. Lu daerah mau apa? Gunung salju? Ada. Iya. Hutan tropis? Ada Bang. Bahkan gurun? Ada Bang. Iya. Ya kan? Kalau teman-teman belum pernah ke gurun, ada di daerah Yogyakarta. Lu lihat deh tuh di YouTube. Ada gurun yang dibikin syuting sama artis. Gurun Bang. Pasir Gumuk. Lanjut, si Kapuas Hulu tadi. Si Kapuas Hulu. Gitu loh. Artinya nih Kapuas Hulu. Hulunya Sungai Kapuas. Hulunya Sungai Kapuas. Bukan nama daerah sebetulnya. Nama daerah. Itu nama daerah. Nama daerah, tapi memang dia di ujung. Ujung, betul-betul ujung. Ujung banget. Ujung banget. Oke, lanjut ya. Nah, di Kapuas Hulu itu, tadi gue bilang 16 jam ya. Gue berangkat habis asar jam 4 sore gue berangkat. Sampai di Putus Sibau itu jam 9 pagi gue. Lah, bisa hitung lah teman-teman. Itu kondisi jalannya nggak bagus berarti? Bagus. Emang jauh kali ya? Jauh Bang, gak ada macet. Oh. Wah, gue pikir 16 jam karena jelek jalannya. Enggak, bagus. Dan itu gue buktikan. Sendiri. Oke. Emang berarti luas banget. Luas banget, dan dia punya bandara namanya Pangsuma. Bandar udara Pangsuma di Putus Sibau. Oh, jadi tapi nggak ada direct berarti ya? Dia mungkin harus ke Pontianak dulu. Dari Pontianak, Jakarta Pontianak waktu itu gue sekitar 480 ribuan. Tapi dari Pontianak ke Putus Sibau itu 750 sampai 800 ribu. Karena penerbangannya jarang. Jarang, pesawat kecil. Terus dia kalau ada turbulence dia balik lagi ke Pontianak. Oh. Jadi salah ngerem Bang, nyemplung Bang Sungai Kapuas. Iya. Gede bener. Wah, gua ngelihat kapal tongkang di situ nyedot pasir pinggir sungai. Serius? Bukan sungai kali itu. Itu dia makanya. Nih, gua di Kapuas Hulu, Bro. Ngeri kan? Nah, yang menarik di sana adalah pertama sistem ekonomi, Bang. Jadi gua sedih juga ya ngelihat hasil bumi Indonesia, tapi bukan tidak dimanfaatkan ya, tapi bahwa itu tidak diperjualbelikan oleh orang Indonesia sendiri. Maksudnya gimana ya? Nah, contoh. Gini, di sana ada namanya ikan toman dan arwana. Pasti pada tahu kalau arwana mah. Arwana emang Kalimantan kan? Iya. Itu ada tempat pembudidayaannya, Bang. Sama ikan toman. Ikan toman itu kayaknya sih dia abang tetuanya dari ikan gabus, Bang. Di Putus Sibau itu ikan toman itu sebesar lengan gua gini, 5.000 perak pun orang masih tolak-tole aja dia. Tapi di Malaysia dijual
itu per ekornya sekitar 5 ringgit, Bang. Jol. Mahal ya? Mahal, Bang. Karena proteinnya tinggi. Oh iya iya. Kemudian hasil-hasil bumi yang ada di daerah Pulau Sibau khususnya kayu. Kemudian ya banyak ada beberapa rempah-rempah itu mereka tidak lari ke Pontianak tapi lebih lari ke Malaysia karena mereka lebih dekat ke PLBN Badau itu. Perbatasan lintas perbatasan lintas batas negara. Lebih dekat ke sana karena kurang lebih sekitar 2 jam setengah. Ini di luar konteks mungkin. Ya. Ini karena lebih dekat atau karena harga jual lebih bagus? Pertama lebih dekat karena dia kalau bawa barang itu ke Pontianak 16 jam atau 13 jam, Bang. Dia harus mengeluarkan kos untuk mengawetkan. Biayanya ya, biaya logistiknya terlalu tinggi. Terlalu tinggi dan tuh barang nyampe sana harganya kan 2 kali lipat. Bahkan 3 kali lipat atau 4 kali lipat. Tapi ke Malaysia, ke perbatasan, itu dia hanya 2 jam setengah, Bang. Dan perlu teman-teman ketahui kalau di perbatasan itu karena mereka punya KTP sana ya, itu nggak pakai visa atau paspor atau apapun, Bang. Cuma dicatat. Catat aja kayak kita buku undangan gitu loh. Dan tadi kayak Abang bilang, orang lebih bangga ke luar negeri. Saya pernah ke salah satu daerah provinsi di Indonesia, termasuk Kalimantan sendiri. Itu mereka kalau liburan, kalau ada yang cerita, gue udah keluar negeri loh. Itu mereka cuma senyum-senyum, Bang. Tapi pada saat mereka bilang, gue kemarin liburan ke Jakarta. Wah, itu akan exciting mereka, Bang. Oh iya? Yoi. Dari segi ongkos lebih mahal, Bang. Oh, ya. Biaya hidup lebih mahal. Ya. Dan sebagainya. Jadi mereka lebih menghargai kalau orang ke Jakarta ketimbang ke luar negeri. Karena ke luar negeri itu lebih murah. Ada salah satu provinsi di Indonesia cuman modal 350.000. Kita asal ada KTP daerah sana nembak mungkin kali ya, gue nggak ngerti. Itu nyebrang ferry 250.000 nyampe loh di yang negara ada singa begitu. Gue sih belum lah. Nah, kembali ke Putus Sibau, Bang. Putus Sibau itu ternyata salah satu pusat pencarian gaharu. Oh, oke. Yes, itu pusat pencarian gaharu. Nah, yang bikin menarik gue adalah bahwa akhirnya gue jadi mempelajari sesuatu baik tentang adat istiadat masyarakat Dayak, arti dari tato mereka, kemudian juga satwa-satwa endemik di sana, kemudian juga tradisi, sampai akhirnya gue melihat potensi ekonomi yang ada di sana. Oke. Gue menarik nih tato. Karena akhirnya ini gue lihat kan makin banyak orang yang bertato sebetulnya. Nah, kalau di Dayak sendiri emang gue nggak ngerti sebetulnya apa orang bikin tato tuh emang asal karena pengen aja atau ada artinya. Tapi kalau di Kalimantan sendiri gimana? Gue jadi merasa seperti gimana gitu. Menurut studi yang gue lakukan ya, walaupun ini mungkin sama teman-teman harus diteliti kembali bahwa pada saat di era orang-orang Kalimantan, khususnya masyarakat yang ada di pedalaman sana, masyarakat asli ya dalam hal ini ya, itu belum bisa baca tulis, Bang. Tato itu adalah gambar, Bang. Tato gambar ya. Tapi tato itu adalah bentuk identitas seperti jati diri, Bang. Oke, jati diri atau kasta? Ada. Oh, ada juga? Ada. Oh. Ada, kastanya ada, jati diri ada. Ya jati diri termasuk dia dari keluarga mana, dia dari suku apa, dia turunan keberapa, itu ada, Bang. Dan itu yang mereka lakukan seperti, gua ambil salah satu sampling aja ya, itu tato bunga terong. Nah, memang keren, Bang, tato bunga terong itu, Bang. Gua sempet pengen bikin pada saat itu, tapi nggak jadi, Bang. Karena ternyata ada adat yang harus gue ikutin. Bunga terong itu bukan semata-mata gambar, tapi itu perlambang bahwa dia adalah penjaga adat, panglima perang, atau kalau kata kita premane lah. Oh. Bunga terong. Jadi nggak sembarangan make bunga terong. Enggak, lu pakai bunga terong nih. Kampung lu perang sama kampung gua. Padahal masalahnya masalah keong atau masalah yang lain. Lu sama gua tempur duluan, Bang. Oh gitu. Iya dong. Karena lu memakai nyandang bunga terong itu. Nah, termasuk di Dayak ada beberapa suku, Iban, Kayan, Puan, dan sebagainya, Itu mereka punya ciri, Bang, gambar sendiri. Sehingga pada saat gue ketemu lu, gue tahu nih, oh Pontas. Oh dia orang Dayak Anu.
oh dia keluarga ini, keluarga anu gitu loh. Nah itu gue taunya pada saat gue waktu itu pengen bikin gambar bang. Sampai gue akhirnya tahu di Dayak itu ada juga naga. Naga air. Nah itu bahkan sampai bulu burung enggang yang mereka pakai, yang sekarang dipakai sama orang banyak itu enggak bang, sebenarnya nggak bisa dipakai banyak. Karena itu seperti elang yang pada saat dia masuk musim kawinnya atau pada masa masuk dia pada saat dia harus berkembang biak, dia udah puber lah bahasa kita, dia akan merontokkan satu bulunya. Dan itu akan didapatkan sama satu orang. Nah, pada saat satu orang itu dapatkan bulu itu, maka dia bisa dianggap dia sudah menjadi pria dewasa. Dia bisa ikut berburu, dia bisa menikah, dia bisa sebagainya dan sebagaimana pria dewasa. Jadi yang digambarkan dengan banyak-banyak itu enggak, Bang. Sekarang kita kembali deh ke untuk yang mengenai, kalau gue sih mungkin kayak awal pembukaan tadi, gue lebih fokus ke gimana sih keadaan alam, lalu bagaimana keadaan dengan spesies-spesiesnya. Karena kalau di beberapa literatur yang gue baca ya, memang mereka pun terutama di taman nasionalnya itu benar-benar terdesak dengan masalah konservasi hewannya. Kenapa? Karena terjadi deforestasi. Bukan. Perambahan hutan. Ya, deforestasi. Perambahan hutan. Nah, apa sih yang lu lihat di sana, Cing? Jadi yang gue lihat di sana, Bang, memang betul. Kawasan Taman Nasional itu punya area-area konservasi, Bang. Nah, tapi bahwa sekali lagi manusia itu kebutuhannya nggak pernah menurun. Betul, setuju. Meningkat terus. Setuju. Jadi ada kayak tadi gue bilang pohon gaharu. Dulu pernah ada cerita seorang syekh dari negara Arab, Uni Emirat Arab, dia survei pohon garu. Gue berangkat waktu itu sama anaknya nih, Bang Joni Marhaman. Sehat Bang Joni ya. Namanya Joni Marhaman. Jadi bapaknya itu yang menemani saya ini, dia keliling area Putus Sibau itu pakai helikopter, Bang. Sampai masuk ke wilayah Taman Nasional Bendung Kerihun. Karena berbatasan. Nah, akhirnya gue penasaran dong. Gue pengen sono dong. Nah, kebetulan gue menempuh dari Putus Sibau itu kurang lebih hampir 14 jam kali ya. Gue menempuh perjalanan itu karena dari naik motor naik perahu, jalan lagi naik motor ditinggal sampai gue naik perahu ke desa Datadian Mendalam. Itu daerah udah masuk pinggiran Sungai Bentung Kerihun, Taman Nasional Bentung Kerihun. Nah, kenapa banyak masyarakat kalau kita mau mencari ciri-ciri kehidupan di masa lalu, itu pasti akan ada di pinggir sungai, Bang. Rata-rata. Dari 100% manusia yang ada di muka bumi ini, pasti 101% diantaranya hidupnya di pinggir sungai. Yang di gua-gua itu masyarakat-masyarakat yang memang di dalam guanya ada air. Oh, iya. Intinya itu. Paham. Ya, jadi bahwa mereka dihidupkan. Karena mereka lebih mendekat ke airnya ya. Betul. Ya. Nah, ini nyambung juga nih. Dari masyarakat zaman dulu ya, air itu ya sumber kehidupan ya, teman-teman ya. Ya, sampai masyarakat zaman dulu pun, atau kalau kita pun nggak bisa jauh dari air. Tapi lu pakai otak nggak? Lu naik gunung, lu ketemu mata air, lu kotorin. Betul. Itu parah itu tuh. Lu pakai, coba logika lu pakai deh, nalar lu pakai. Karena ini gue agak keluar konteks dari pembicaraan sedikit, tapi nyambung karena sekarang air yang lo minum itu berasal dari atas. Nah, kalau atasnya lo kotorin, emang lu pikir tuh nggak bawa penyakitnya juga ke bawah? Iya, dan airnya kimia yang bermain. Betul, airnya kimia. Ya, teman-teman tolong banget. Ya, zaman now ya, menurut gua sudah jauh lebih canggih lah untuk kita pada saat kita berpetualang, kita mau buang air, ada yang namanya kantong kencing sekarang. Ada. Betul. Ya, jadi lu kencing, tinggal lu cari tempat yang aman untuk lu buang, menjauh dari ini, buang. Tapi bukan artinya lu harus air minum sebagai sumber kehidupan. Lu kira air botol yang lu minum itu bukan dari situ juga. Pikir ya. Lanjut, Cing. Nah, di sana, Bang, di Desa Kayan Mendalam, Desa Datadian, itu masyarakatnya kalau nggak salah ya, mohon maaf,
Itu masyarakat suku Dayak Kayan, Bang. Yaitu di Desa Datadian Mendalam. Itu gua takjub juga, Bang, di sono, Bang. Mereka saking biar diaku, ya, kalau kata gue ya, diaku sama negara NKRI ini, mereka buat perpustakaan yang gue sendiri sampai sekarang ini ribet nyebutnya, Bang, nama perpustakaannya Ufakavo. Sorry. Ini perpustakaan buku-buku. Buku, Bang. Oke, Cing. Lanjutnya mengenai, gue tertarik sebetulnya. Lu ada ngelihat mengenai perambahan nggak sih di sana? Ada, Bang. Ada. Ada lah. Nah, di logika gue ya, ini kan sekarang nih di mana-mana perambahan hutan tuh nggak cuma hanya nyari kayu, tapi sebagai contoh lah mungkin kayak di Riau tuh kasus yang jadi untuk apa namanya, minyak goreng ya, apa sih itu, CPO. Nah, sebetulnya apa sih yang lu lihat untuk yang di perambahan hutan ini? Karena di logika gua tidak mungkin orang Dayak atau suku asli sana. Kenapa? Mungkin gua salah ya, tapi sepengetahuan gua mereka akan memakai hanya yang mereka butuhkan. Nah, kalau yang lu lihat gimana, Cik? Gini, Bang. Benar yang Bang Pontas bilang ya. Kalau masyarakat suku atau masyarakat asli dia memanfaatkan hutan secara berlebihan, maka bukan 2025 atau 2024 atau tahun 2000 hutan kita habis. Mungkin dari tahun 900 kali udah habis. Dan mereka paham itu ya? Paham. Dan kearifan lokal yang terjadi di masyarakat Dayak yang gue lihat, nah ini perlu diketahui oleh semua termasuk bapak-bapak para pemangku kebijakan. Jadi jangan ngebohongin lah bahwa masyarakat Dayak itu pada saat anaknya lahir dia nanam pohon, Bang. Oh. Sehingga ada pohon induk. Iya. Yang memang pohon itu ditanam pada saat anaknya lahir dan itulah jadi pohon induknya mereka. Oke. Si anak ini. Aku nggak ngerti bahwa ada sebuah bukan tradisi juga, bukan ritual juga, tapi bahwa seperti kepercayaan mereka bahwa ini anak akan tumbuh sehat, ini anak akan tumbuh baik pada saat pohonnya pun terjaga. Itu karena menghubungkan dia dengan dewanya dia, dengan dengan kepercayaannya dia seperti itu, Bang. Jadi sangat tidak logis ya menurut gua kalau masyarakat lokal dituduh dia merambah hutan untuk membuat hancur hutan. Enggak lah. Ya. Karena studi dari semua dan bahkan nanti mungkin ada kesempatan kita bicara dengan Saur Marlina Manurung. Nama trennya Butet Manurung. Nah, itu gue juga pengen tuh sebetulnya sih kalau ada kesempatan ya. Ya, Mbak Butet, nanti kapan kita ketemu ya Mbak Butet ya. Ada nomornya kok. Bisa kita hubungi. Dia melakukan advokasi dan mengajarkan kepada masyarakat suku anak dalam Jambi. Ini di luar konteks. Tapi bahwa masyarakat Dayak tidak seperti itu, Bang. Bahkan dia membuka kebun. Itu memang satu keluarga satu. Tapi ya semampunya dia kan bukan pada Superman. Ya. Yang bisa, wah, ngangkat pesawat. Justru yang jadi Superman harusnya pemangku kebijakan ini seharusnya yang memikirkan itu. Jadi karena memang mereka terbiasa menggantungkan hidupnya dari alam sekitar, maka itulah yang dipelintir isu itu, Bang. Si Dayak ini hidup di kawasan yang dilabelin dengan status bahwa itu taman nasional yang tidak boleh di ABCD anak inung ganjar-genjar segala macam, tapi dimanfaatkan orang lain dan masyarakat adat asli yang dikambing hitamkan. Nah, mungkin nih kalau gue nyambungnya ya, kalau coba teman-teman semua mungkin bisa, maaf kalau gue salah, tapi sejarah mengatakan ya kita banyak unggul di gerilya sebetulnya dari zaman dulu. Iya. Dan itu mengandalkan apa? Hutan. Nggak mungkin gerilya di kota mah tinggal dibom, ya semua dibom juga kelar sih sebetulnya. Cuma hutan itu mungkin lebih bervariasi secara medan yang akan menyulitkan orang. Betul. Pada saat pertempuran ya. Nah sekarang bahkan ya, maaf lagi nih kalau gua salah, mungkin bisa dicek lagi. Amerika sendiri belajar gerilya dari Indonesia. Betul. Itu loh. Nah sekarang kalau hutannya semua dirusak, apa yang terjadi? Iya, nggak punya modal buat perang. Betul. Nah, satu lagi, Bang, yang menarik adalah orang selalu menyebut kayu gaharu. Gaharu dan gaharu. Mahal, Bang.
itu kayu, tapi bahwa sebenarnya bukan kayunya yang mahal, Bang. Bukan. Kayu gaharu seperti kayak kayu manis. Kalau teman-teman tahu kayu manis, itu bukan kayunya yang dimakan. Oke, jadi yang mahal. Kulit pohonnya, Bang. Oh, Kayu gaharu itu yang dipanen adalah kulit pohonnya yang hitam. itu dipakai buat? Minyak, Bang. Bahan minyak wangi. Oh, Itu kulit pohonnya, Bang. Bukan batangnya ya, bukan si kayunya loh. ya. Kayunya itu dia perlu dibakar dulu, baru dia bakal mengeluarkan bau. Tapi bahwa si kulit kering inilah yang menampung kambium-kambium dari kayu gaharu ini, itu yang mahal, itu yang digerus jadi halus, itu yang dijadiin minyak. Tapi kan sekarang dirusak, Bang, ditembak, dibakar sehingga dia punya pertahanan diri dan ngeluarin kambiumnya, itulah yang ditampung minyaknya. Sebenarnya itu, tapi bukan kayunya. Oke. Jadi kalau lu ambil kulitnya, Bang, dia akan merehabilitasi dirinya sendiri. Ya. Seperti kayak karet diseset, kan getahnya yang diambil. Iya. Kalau ini kulitnya, Bang, sebenarnya. Oke. Maksud gua kalau gitu harusnya nggak perlu ditebang dong. Nggak perlu. Lu cukup ngulitin, ambil kulit aja dong. Kan pengen cepet, Bang Pontas. Sekali lagi ini adalah industri. Oh. Kalau buat diri sendiri satu geblek kulit gaharu itu, wow, tajir, Bang, lu, Bang. Tapi kan yang dipaksa ini supaya dia mengeluarkan minyaknya itu, sehingga dibakar, dibolongin, pakai besi panas, ditampung, dilukai lah. Ini pohon dilukai, sehingga dia akan mati nih. Kayunya sih enggak, Bang. Kayu, nih kulitnya itu, Bang. Kalau kita apa ya, pencet-pencet begini nih, kita itu wanginya nggak hilang-hilang, Bang. Baru tahu gue. Iya dong, makanya gue hadir di sini memberitahu. Iya. Makasih ya, Cing ya. Udah hadir ya. Nah, ini buat teman-teman juga. Kemudian masyarakat Dayak ada kearifan lokal. Tadi kalau Abang bilang bicara satwa endemik, perambanutan, itu tidak terjadi, Bang. Menurut gua dari yang gua lihat. Tidak terjadi disebabkan penduduk lokal, ya kan? Nah, ini yang terjadi adalah mungkin juga ya, ada masyarakat lokal sebagian atau sedikit ya, atau pasti ada oknum lah ya. Ya, dia mengiming-iming ABCD dengan hak guna sebagainya dan sebagainya, sehingga kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia itu dari 100% yang ada itu 150%-nya disebabkan oleh orang iseng yang pengen kaya. Gue punya konsesi hak guna lahan 100 hektar. Siapa yang mengukur? Nggak ada pejabat kita turun. Betul. Kali lu mau meterin hutan, nggak ada. Cara paling cepat dengan apa? Daripada gue bayar lu orang. Iya. Betul, burning. setuju gue. Burning, men. Setuju. Jahat banget sih. Disalahin lah masyarakat adat setempat. Yang mereka memang punya kebiasaan berpindah. Mereka berpindah dan menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakarnya. Nah, berpindahnya itu asal teman-teman tahu nih semua, mereka berpindah karena mereka sudah menyiapkan, Bang, lahan A, lahan B, lahan C. Lahan A ditanam sekarang, lahan B dipacul, lahan C dibabat. Pada saat lahan A panen, didiemin sama dia. Setelah dipanen, didiemin. Lahan B kan tadi dipacul, ditanemin. Lahan C baru dipacul. Lahan B numbuh, dipanen, lahan C siap tanam. Dia pindah. Lahan C habis, dia pindah ke lahan A. Itu apa ya, rantai perkebunan yang terjadi di masyarakat lokal. Yang menarik, Bang, ada satu suku Dayak pada saat gue masuk dari desa Datadian Mendalam, itu gue naik perahu ya kurang lebih sekitar 3-4 jam lah gue masuk ke dalam kawasan melalui sungai. Itu gue dibekelin, Bang, sama Bang Joni Marhaman ini. Cing bawa ini ya, tapi jangan dipakai sama Cing. Gue bilang, kenapa, Bang? Pokoknya Cing pegang. Nanti kalau Cing ketemu sama Dayak kaki merah, Cing kasih. Cing nggak usah tanya, Cing nggak usah ngomong, Cing kasih. Itu garam sama tembakau, Bang. Dayak kaki merah.
Dayak kaki merah itu Dayak yang hidup di seputaran di dalam kawasan. Dan dia katanya konon tingginya tidak lebih daripada manusia biasa, di bawah manusia biasa. Tapi tujuannya apa? Yang di bawah itu? Karena itu mereka sudah terbiasa dengan merokok dan mendapatkan olahan makanan dengan garam sehingga lebih enak. Karena mereka rebus-rebusan, Iya, sifatnya iya. rebus-rebusan. Oh, jadi buat pertukaran Buat itu ya? barter. Buat barter ya? Nah, kembali ke tradisi Dayak, kan tadi abang sempat menyinggung mengenai tato-tato. Jadi kalau yang sekarang gue juga nggak ngerti bang, orang tato sampai ke muka-muka gitu. Enggak lah, mereka tuh kayak di suku Mentawai, itu garis-garis leher itu menunjukkan strata, Oh, ya kan? Di Dayak pun seperti itu bang. Ini suku apa, dia punya tradisi sendiri, Iya, punya iya. gambar sendiri. ya. Jadi Jadi karena gini, terus terang gue ngeliatnya sih di luar kita bicara tradisi ya, budaya ya. Enggak sih, kalau ini pendapat gue pribadi ya. Kalau gue ngeliat orang tatoannya, apalagi tato nggak jelas, sebetulnya ya. Jelek aja sih, orang lo kulit punya lu udah mulus ya di gambar-gambarin, coba. Ya itu tapi pendapat pribadi gue ya. Tapi kan itu kan hak semua orang lah. Itu. Tapi ternyata dari penuturan tadi, kalau di suku Dayak, tato itu menunjukkan sesuatu, Ya. bukan asal, sekedar asal dari mana? Jati diri. bukan sekedar menggambarkan sesuatu di tubuh. Bukan. Tuh. Bukan buat keren-kerenan gue terus notok Iya, iya. lo gitu, enggak. Nah, kenapa gue tahu itu? Karena gue sempat pengen bikin tato bang. Gue sempat pengen bikin tato. Gue bilang tapi gue nggak mau bayar. Ternyata menurut mereka nggak ada yang bayar. Tapi membuat selamatan. Oh, oke. Ya, karena gue harus mengambil ibaratnya ciri khas satu daerah tertentu yang gue pengen nanti gue digambar, tapi gue harus bikin selamatan untuk satu kampung itu. Iya, iya. Nah, gue waktu itu nggak melakukan hal itu. Terus gue tanya gimana caranya biar gue nggak bayar. Ternyata gue harus tinggal lebih lama. Gue waktu itu 30 hari gue perjalanan gue di Kapuas Hulu dan di Kalimantan Barat itulah. Nah, harus ada keluarga yang mengangkat gue sebagai keluarganya dia. Oh, artinya nggak sembarang orang juga bisa menerima tato itu ya? Enggak. Di Dayak tuh tato tuh bukan gaya-gayaan, memang gue Udin, anak Betawi dari turunan Haji Rainin bin Pitung, kan gitu. Pakai gambar itu. Jadi pada saat lu ketemu gue, lu udah nggak perlu nanya, lu tahu, lu lihat gue, oh, ini Cing Udin, anak Betawi, orang Indonesia, cucunya cicit ya Haji Rainin bin Pitung, kan gitu kan. Nah itu yang terjadi bang. Jadi gue nggak bisa pada saat itu. Dan kebetulan kakak angkat gue di sana namanya Kak Teresia Game. Itu dia anak kepala suku. Gue dihadirkan oleh kawan gue. Dia orang Melayu Delhi. Namanya Icat Maulana. Tapi dia biar keren jadi nama Richard gitu loh. Melayu Delhi tapi di Kalimantan. Ya, dia memperistri anak kepala suku ini. Kemudian biar keren kali dia, gue nggak ngerti ya, tapi ya sorry lah, emang begitu. Jadi namanya jadi Richard, dan dia mendapatkan tato bunga terong karena dia menikahi anak kepala suku dan dia dapat gelar NGO, NGO, tapi bukan non government organization tapi itu nama gelar NGO. Nah gue baru tahu itu, jadi gue menyampaikan ini sama teman-teman bahwa ya boleh aja lu menggambar badan lu mentato, tapi bahwa itu harus ada artinya, gitu, dan harus keren lah. Nah, satu yang gue mau sampaikan terakhir bahwa mengenai satwa endemik yang ada di sana. Nah, itu dia. Selain tadi gue bilang ada gajah kerdil yang namanya Elepanus borneoensis, itu yang diklaim sama Malaysia karena dia masuk ke Sarawak, berbatasan dengan Sarawak di Taman Nasional Bendung Kriun. Itu sangat sedih gue bang. Karena dari nama latinnya aja itu udah menunjukkan itu punya Indonesia. Iya. Elepanus borneoensis, gajah kerdil Borneo. Itu gajahnya kecil bang, tapi udah bercula. Oh. Ya, dia udah punya gading. Tapi gajahnya kecil. Dan memang mungkin itu disesuaikan dengan masyarakat di sana ya.
gitu loh. Karena ada tadi gue bilang daya kaki merah yang tingginya di bawah manusia normal. Jadi dia nggak terlalu besar. Kemudian ada namanya ikan sema. Ikan sema ini ikan yang kalau kita masak ikan itu biasanya kan sisiknya dilepas ya. Iya. Iya. Dia enggak. Sisiknya itulah yang bikin gurih. Oh. Ikan sema. Itu enak, Bang. Jadi selain ada gajah kerdil, ada ikan sema, ada arwana yang hidup di sungai, airnya di sana itu ada 3 warna, kemudian juga ada danau Sentarum. Bener yang tadi Bang Pontas bilang kalau Indonesia ini indah banget, Bang. Iya. Keren. Bahkan gue membuktikan itu sendiri pada saat gue perjalanan pulang dari Putus Sibau. Kenapa gue bilang jalanannya bagus? Karena gue naik motor. Pulang. Gue waktu itu ditawarin naik pesawat, gue nggak mau. Gue ditawarin naik taksi. Gue bilang, mana ada taksi di Putus Sibau? Putus Sibau itu kotanya gue 3 kali ngegas motor. Apalagi kalau ranking 2 kali lah. Nyampe ujung kota. Gue harus muter. Kalau nggak gue tabrak tuh Stadion Puncak Kapuas. Gue pikir taksi itu apa, ternyata taksi itu mobil Innova atau mobil bagus yang dibuat itu. Gue nggak mau. Gue naik bis lagi. Mobil rental mungkin ya. Tapi disebutnya taksi di sana. Gue nggak mau. Kemudian gue ditawarin naik bis, gue nggak mau. Gue bilang gue mau jalan-jalan. Siapa yang mau nemenin gue? Gue tanya gitu. Akhirnya gue naik motor. Gue lewat daerah yang namanya Nangapino. Gue lewat daerah yang namanya Landak, Ngabang dan sebagainya. Dan gue melihat masyarakat Dayak di sana. Dan mereka sangat arif dan bijaksana serta bijaksini, Bang, dalam rangka mengelola hutan. Karena mereka mau naikin pohon madu aja, Bang, ngambil madu, itu mereka ritual, Bang. Ada nyanyian tersendiri. Kalau kata orang mistis ya. Tapi kalau kata gue enggak loh, itu bentuk apa ya? Kalau kata kita kayak permisi kulonungun gitu loh, kalau di Jawa gitu loh. Dan mereka punya pohon indung mereka gitu loh, yang mereka jaga. Jadi enggak lah, masyarakat lokal, masyarakat adat enggak seperti itu. Dan gue 1 bulan lah gue menjalankan itu semua. Bahkan ada Dayak yang keren di Indonesia, bahkan sampai dipakai buat sebuah operasi militer oleh pasukan khusus di Indonesia dan berhasil, namanya Dayak Punan. Itu gue pengen banget tuh. Gue pengen banget suatu saat mungkin ada rezeki atau yang nonton punya kesempatan mau ngajak gue ke sana, itu dia bisa baca jejak, men. Dan itu dipakai. Nah, maksud gue kearifan lokal masyarakat adat yang memang dia hidupnya lempeng ya, kayak rel kereta gitu loh, Bang. Dia ngambil dari hutan itu untuk kebutuhan perutnya dia. Perut kita semanusia bukan berlebih. Enggak ada berlebih. Dia sesuai kebutuhannya dia, Bang. Seperut apa sih kuat gitu loh. Tapi dia disingkirkan. Ya, jadi poin utama ya. Ini sekalian kita menutup pembicaraan kita. Boleh. Terus terang sih, kalau masih kita diskusi masih panjang banget ya. Kalau gue ngelihat semakin pintar orang, semakin serakah dia. Ya kan, semakin serakah. Tapi sebetulnya udah berapa kali kita sampaikan ya. Yang kita harus jaga tuh hutan dan semua alam ini. Kenapa? Karena itu bukan cuma buat kita, tapi buat keturunan kita nanti. Apa yang terjadi pada saat itu habis semua? Mungkin kalau dulu ada filmnya si Kevin Costner yang semua jadi lautan, gua lupa judulnya. Waterworld. Ya, Waterworld. Itu kayak apa lagi? Wah, gua kacau tuh. Itu loh. Nah, untuk pemangku kebijakan juga ya. Yang pernah gua dengar ada bilang, gimana kita mau nanganin perambahan hutan? Tentara kita mau sebawa banyak tentara. Ya Anda pikirin lah. Kita udah bayar pajak loh. Lu yang mikir lah. Gimana caranya? Kita punya tentara, kita punya banyak kok. Gitu loh. Ya, poin utama dari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Menjaga kebersihan terutama. Ya, menjaga juga supaya hutan itu tetap asri. Jangan buang sampah. Demikian Sobat Ngopi Petang, sampai jumpa lagi di episode berikut.